ya lal waton, hubbul waton minal iman. Berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal irman. Inadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal irman. Inadu alal waton. Indonesia biladi anta hulwanu pakoma, kullu mayyatika yauma tomi hayyal qaimama, kullu mayyatika yauma tomi hayyal qaimama. Saka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Mas Ansor, ulang-ulang. 1, 2, 3. Darah dan nyawa. Darah dan nyawa telah ku berikan, syuhada rebah Allahu Akbar. Kini bebas rantai ikatan negara dengan Islam yang benar. Tinggi panji gerakan iman di dada patriot perkasa. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan bangkan semua. Tegakkan yang adil, hancurkan yang dolim, untuk semua. Nista yang nista, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada gerakan kita, bangkitlah bangkit, Putra Pertiwi, tiada kata dan remuka, bela agama bangsa negeri. Di dalam organ itu sendiri, mari kita musyawarahkan dengan baik, mari berusahakan dengan bijak dan seksama. Jangan sampai dengan adanya perbedaan-perbedaan di luar organisasi ataupun di tengah-tengah organisasi sendiri menjadi perpecahan, tidak diharapkan.
Ingat, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini kan persatuan dan kesatuan. Ini yang perlu dijaga oleh marwah yang disandang oleh para pemuda Ansor. Nah, kalianlah, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang bisa menjaga marwahnya, sehingga insya Allah terjagalah negara bangsa Indonesia terus berkembang dan berjaya sesuai dengan apa yang dijanjikan tadi, bahwa Indonesia itu tetap maju. Jangan sampai Indonesia ini terpecah belah dengan, apalagi dengan zaman era yang seperti ini, zaman yang serba banyak hoak. Nah ini zaman yang sudah banyak hoak, hati-hati panjenengan menyikapi berita-berita itu hoak atau berita yang sesuai atau yang asli. Jangan sampai panjenengan mudah mentelaah, ya, di organisasi jangan mentelaah dengan berita-berita hoax sehingga panjenengan terpancing, sehingga terbawa oleh irama keberitaan hoax itu sendiri. Ini hati-hati. Inilah di tangan-tangan panjenengan pemuda Ansor, pemuda yang gagah dan berani, sebagai tokoh pemuda terdepan, sebagai organisasi Nahdien, sebagai organisasi penjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah ini perlu digariskan. Saya ingatkan kepada rekan-rekan GP Ansor dan rekan-rekan semua, dengan adanya berita-berita yang tidak sebenarnya, kadang-kadang dengan adanya alat elektronik seperti HP, kita dapat mempermudah komunikasi, dapat mempererat dengan silaturahmi dengan jarak jauh. Namun di sisi lainnya banyak yang negatifnya. Saya ingatkan atau saya pesan kepada rekan-rekan, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bahwa dengan adanya elektronik itu pemerintah mengimbangi dengan dicetuskan dengan undang-undang ITE. Nah ini undang-undang ITE, karena undang-undang ITE ada membatasi. Jangan sampai panjenengan terjebak dengan adanya HP, panjenengan hanya iseng belaka, sehingga akhirnya panjenengan bisa dikategorikan melanggar undang-undang ITE. Mendengar undang-undang ITE karena panjenengan bisa dituntut secara hukum pidana. Nah ini hati-hati, Pak. Hati-hati rekan-rekan sekalian, karena sudah ada yang melakukan pelanggaran ITE hanya sebatas tadinya iseng. Tadinya hanya cuma iseng kenalan di Facebook, sehingga karena tidak kecocokan, karena tidak komunikasinya kurang pas atau berkomunikasi dengan baik, sehingga ada marah-marahan. Dengan kemarahan tersebut, panjenengan biasanya melontarkan kalimat bahasa dan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, kalimat-kalimat tidak pantas. Mohon maaf, hanya kalimat bahasa anjing babi, mohon maaf. Ini itu pun panjenengan bisa dikenakan pencemaran nama baik dalam undang-undang ITE. Ada contohnya, ada. Kami sudah pernah sebagai kepala desa mendampingi warga kami sendiri yang berurusan dengan ITE, pelanggaran undang-undang ITE. Itu pun hanya karena padahal sudah kali kenal mengenal antara bos dan anak buah, tetapi bosnya tidak terima, dibilang dengan kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak pas, sehingga itu dengan dituntut undang-undang ITE dengan minta ganti rugi 500 juta. Nah ini kami mediasi dengan beliau, tapi akhirnya itu bisa dimediasi dengan ketentuan harga nyun sewu 50 juta. Nah pas kebetulan yang dirinya adalah suatu marga dari Sumatera, nyun sewu Batak. Nah ini akhirnya itu dianggap pencemaran nama satu warga. Nah ganti rugi yang 50 juta itu adalah untuk syukuran semua warga. Nah ini kemudian saya contohkan kembali dengan
berita-berita yang tidak sebetulnya mungkin panjenengan tidak seharusnya solihin dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Ya, pengabdian beliau sudah 2 tahun dan mudah-mudahan nanti kalau memang bisa terpilih kembali, monggo diteruskan kembali. Kalaupun nanti ada pengurus baru, ya monggo diteruskan. Jadi untuk pergantian atau dalam pengabdian dalam satu organisasi itu sudah hal yang biasa. Hal yang biasa karena pengabdian tersebut karena suatu pengabdian yang sifatnya sukarela. Tidak ada bayangan yang sempat, tenaga pikir yang sempat untuk mengorbankan tenaganya, untuk menyempatkan dalam waktunya, menyempatkan dalam situasi apapun, dalam keadaan yang darurat harus siap. Nah ini mudah-mudahan segala pengabdian mereka, pengabdian untuk kepentingan bangsa dan negara dan amal agama dalam tanah amal ibadah, dan mudah-mudahan segala sesuatunya dipermudah oleh Allah Subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat-sahabat, kita bisa berkumpul di sini tentunya dengan acara rapat anggota PR Gerakan Pemuda Ansor Desa Pulau Sari masa khidmat 2020 sampai 2022. Sahabat-sahabat sekalian, harus bisa memilih dan harus bertanggung. Semoga apa yang dikatakan jenengan dan apa yang nanti diucapkan jenengan dapat mengalir ke hati anggota sahabat-sahabat, dan kedepannya tentunya Gerakan Pemuda Ansor ini lebih baik untuk kedepannya. Mungkin dari saya seperti itu aja. Barangkali ada kekurangan ataupun di tempat ataupun makanan ataupun apa, saya selaku ketua panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus MC YK Ansor, terus saya hormati pengurus PAC YK Ansor dan Semangat Brebes. Saya hormati para ulama, saya hormati Bapak Kepala Desa Pulau Sari, yang saya hormati para undangan, yang saya hormati sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Pulau Sari. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dalam acara kita pengurus ranting Gerakan Pemuda Ansor. Langsung saja saya sebagai ketua ranting mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah memantau atau membantu segala apa yang telah kita laksanakan, seperti kegiatan-kegiatan yang kita lalui seperti Diklat dan apalagi Siaroh Wali Songo dan program-program lainnya yang kita laksanakan bersama. Tanpa adanya sahabat-sahabat sekalian tidak mungkin berjalan dengan lancar. Kemudian saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat sekalian apabila dalam kepemimpinan saya ternyata kurang berjalan maksimal, tidak bisa menjalankan program dengan baik atau dengan semestinya. Dongene kayak ternyata tidak sesuai dengan harapan.
Jadi saya selaku manusia biasa, ketua ranting, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti raker atau mini ketua baru panjenengan sing teliti benar-benar yang diharapkan sehingga bisa menjalankan organisasi GP Ansor Ranting Bulesar ini bisa berjalan dengan baik daripada kepemimpinan yang sekarang ini, lebih baik lagi, maksudnya seperti itu. Nah, cukup ya dari saya orang persiapan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Nur Alim selaku Kepala Desa Pulau Sari, yang kami hormati pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Desa Pulau Sari beserta banur-banurnya, dan yang kami hormati pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Pulau Sari beserta jajaran dan anggotanya, dan yang kami banggakan panitia acara rapat anggota pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Pulau Sari. Puji syukur alhamdulillah untuk malam hari ini acara sudah mulai berjalan seperti biasa. Yang namanya di Nahdlatul Ulama atau kita sering GP Ansor ini dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama. Artinya pendidikan dan karakteristik kita pergerakan Gerakan Pemuda Ansor ya seperti ini. Artinya dengan keterbatasan, dengan kemampuan yang ada, tapi tidak menyampingkan target dan output yang menjadi aturan di dalam organisasi. Artinya kekurangan dan kelemahan pada diri kita atau dari kelembagaan organisasi bukan menjadi masalah untuk sebuah ikhtiar berkhidmat di media Gerakan Pemuda Ansor. Tak lupa sholawat serta salam haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita masih dalam keadaan nikmat yang luar biasa, dan yang paling utama kita masuk di dalam masa umat beliau. Artinya kelebihan dan kesempurnaannya luar biasa ketimbang umat-umat yang terdahulu. Alhamdulillah saya menyampaikan permohonan maaf pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Riyatno selaku ketua, sangat apresiasi luar biasa dan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada tugas dari pimpinan cabang sahabat Munsib MPD. Beliau menyampaikan mohon doa restu dan mohon dukungannya untuk proses pembangunan gedung Ansor Serbaguna di Desa Pagejugan atau di gedung PCNU ke utara. Artinya itu menjadi simbol, menjadi kekuatan, menjadi ikhtibar kita, menjadi sebuah wujud nyata kita sebagai kader untuk loyalitas dalam mewujudkan program impian bersama. Mudah-mudahan panitia pembangunan gedung Ansor Serbaguna pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor dapat berjalan lancar, dapat berjalan dengan baik. Target mudah-mudahan tahun depan kita sudah dapat menggunakan untuk media berjuang.
Dan selanjutnya setelah ini nanti ada proses-proses sidang, nanti ada 4 sidang, nanti akan dipandu sahabat Hafid sebelah kanan saya selaku bendahara pimpinan anak cabang Gerakan Ansor Kecamatan Brebes, dan selanjutnya sebelah kanan lagi sahabat Haji Solihin, beliau wakil sekretaris bidang media dan informasi. Artinya begini sahabat, mungkin dari satu ruangan ini proses pemilihan ketua jangan sampai tadi yang sudah dijelaskan Pak Lurah, tetap menjaga marwah sebuah organisasi. Artinya pemilihannya juga harus tertata rapi, nanti ada pemaparan LPC dan lain sebagainya. Prosesnya semua belajar. Artinya saya berbicara seperti ini pun dengan posisi amanah saya sebagai sekretaris di pimpinan anak cabang Gerakan Ansor. Nanti pun panjenengan semua akan di posisi duduk seperti ini juga sama, saling mengingatkan, saling belajar. Bedanya kita di posisi amanah yang berbeda, di posisi tugas yang berbeda, itu saja. Posisi hak sebagai kader dan kewajiban kader Gerakan Pemuda Ansor sama. Nanti secara runtun teknis dari persidangan-persidangan akan dibantu sahabat Habib dan sahabat Aji. Dan ngapunten sangat, saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena dari pagi ini belum selesai tugasnya. Saya akan tirakatan ngaji di gedung Ansor setiap malam minggu. Monggo sahabat-sahabat, barangkali ada peluangan waktu, kesempatan, pilih gedung khidmat kita untuk setiap malam minggu. Mudah-mudahan panjenengan ada kesempatan. Mungkin cukup sekian untuk acara rapat anggota pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Desa Pulau Sari, dengan rasa syukur dan rasa nikmat kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada baginda sebesar Nabi Muhammad SAW. Acara ini kami buka. Alhamdulillah, untuk selanjutnya nanti disampaikan sahabat Habib dan sahabat Haji. Kula mohon maaf dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dasar, landasan dan dasar penyelenggaraan rapat anggota Gerakan Pemuda Ansor Desa Pulau Sari, Kecamatan Brebes. Selanjutnya disebut rapat anggota adalah 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 15 tentang permusyawaratan, bahwa bentuk permusyawaratan adalah rapat-rapat, konferensi, dan kongres. Nomor 2, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 54, bahwa rapat anggota diselenggarakan 2 tahun sekali oleh pimpinan ranting. Keputusan rapat pada tanggal 17 September 2022 tentang penetapan pelaksanaan rapat anggota Gerakan Pemuda Ansor Desa Pulau Sari, Kecamatan Brebes tahun 2022. Pasal 3, pelaksanaan. Rapat anggota dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, waktu 22 atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat, tempat Madrasah Diniyah Al-Falah Desa Pulau Sari. Selanjutnya, tata tertib pemilihan ketua dan pembentukan tim formatur. Pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Pulau Sari, Kecamatan Brebes, masa khidmat 2022-2024. 1. Sidang pemilihan ketua dan pembentukan tim formatur pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Pulau Sari, Kecamatan Brebes, masa khidmat 2022-2024, dipimpin oleh pengurus
pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah atau yang diberi mandat oleh Kecamatan Brebes, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor dipimpin oleh pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Brebes atau yang diberi mandat oleh pimpinan cabang. 2. Rapat anggota memilih dan menetapkan ketua dan tim formatur pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Pulau Sari masa khidmat 2022-2024 secara musyawarah mufakat. 3. Sebelum dilakukan pemilihan ketua dan tim formatur, pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor masa khidmat 2022-2024 dinyatakan demisioner. Selanjutnya yaitu diserahkan oleh Ketua Sidang Pleno kepada sahabat Hafid, dipersilahkan. Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, kepengurusan pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Pulau Sari masa khidmat 2019-2021 dengan dinahkodai oleh Ketua Ranting Sahabat Solehin. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 22:12 atau jam 10:12 bertempat di Madrasah Diniyah, kami nyatakan didomisionerkan. Alhamdulillah. Amin. Kita tolong difotokan sahabat. Dike sing motor dike. Ayo pokie, motor abe. Mancing. Tuh dua. Terima kasih. Untuk memilih ketua pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor dan tim formatur adalah seluruh peserta atau anggota Gerakan Pemuda Ansor Desa Pulau Sari. Nomor 5, kertas suara yang digunakan untuk pemilihan ketua dan tim formatur adalah kertas suara yang disediakan oleh panitia rapat anggota. Untuk panitia dimohon untuk menyiapkan kertas suara yang sudah di-stempel. Ya lal waton, kumpul waton minal iman.